Saya ingin menceritakan sebuah kesaksian yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2009. Duta Vatikan datang misa di Lembata. Saat itu saya juga baru masuk Katolik 1 tahun lamanya. Setahun saya masuk Katolik. Lalu waktu sebelum dia datang ke Lembata, saya bermimpi saya mengikuti sebuah misa. Namun saya pakai baju yang sangat cantik. Lalu saya mengikuti misa itu hanya di sebuah tenda. Tenda itu warna biru, dan orang yang berkhotbah di situ adalah seorang India. Dan saya lewat di situ di tempat doa itu ada sebuah gereja yang tinggi sekali. Tingginya salibnya kita menengadah ke langit, baru kita bisa lihat salibnya. Kalau hanya lewat saja itu hanya gedungnya yang kita lihat. Dan saya pulang. Dalam mimpi itu saya pulang, saya membawa baju, membawa anak kembar 2. Tetapi anak kembar itu mati, anak kembar itu tidak hidup. Lalu saya pulang, anak kembar itu saya tinggalkan 1, sedangkan 1 sementara gendong bawa pulang ke rumah. Dan saya tidak tahu kalau mimpi saya itu menjadi nyata. Saat itu saya belum tahu, saat saya ikut misa waktu itu, misa dan saya biasa-biasa seperti misa yang lain, padahal ada sesuatu rahasia Tuhan yang tersembunyi di balik itu. Saat saya datang misa, saya duduk pas di depan, di samping. Lalu saya datang di tempat itu, saya berdoa dulu, karena orang-orang yang datang di situ adalah orang-orang hebat, orang-orang yang beriman, terutama Duta Vatikan yang datang di Lembata. Dan saat itu juga saya mendengarkan mereka kata sambutan itu, mereka tidak ada niat untuk mau pergi, tidak ada jadwal mau pergi datang ke Lembata untuk misa. Tetapi memang kuasa Tuhan mungkin yang membawa mereka ke Lembata. Dan waktu itu mereka katakan kita pergi ke Lembata untuk misa, dan terjadi misa itu di lapangan Sausatiten Lembata Loleba. Dan itulah yang membuat saya bangga, terharu. Apakah yang Tuhan buat tentang Lembata ini? Tuhan melawat Lembata. Dan memang Tuhan sangat memberkati Lembata. Saat misa itu saya tidak sangka, saya tidak sadar. Saat yang saya duduk itu, saya datang berdoa, dan ketika saya mengangkat muka saya ke atas, saya melihat ke sekeliling saya itu adalah biarawan-biarawati. Di depan, belakang, samping, kiri, kanan itu semua biarawan-biarawati pakai baju putih. Dan itu yang membuat saya heran. Dan saya ingin mau pergi, saya ingin mau berdiri dan pergi dari tempat itu, karena hanya saya saja orang biasa, umat biasa yang duduk di tengah-tengah situ. Tetapi waktu itu sudah habis, sudah mulai misa, dan kalau saya berdiri pergi, dan pasti saya tidak mendapat tempat, karena semua tempat itu sudah penuhi dengan orang, ribuan orang, ratusan orang. Karena waktu itu misa pertama di besar-besaran yang terjadi di Lembata, apalagi ini Duta Vatikan yang datang di Lembata. Dan benar nyata saat berkhotbah itu adalah Vatikan itu adalah Duta Vatikan itu berasal dari India. Dia keturunan dari India, dan memang logatnya orang India saat itu. Dan setelah kami pulang, yang menjadi nyatanya setelah kami pulang itu baru saya merenungkan betapa bahagianya saya hari ini. Tetapi pada saat yang di dalam misa itu, saya mendengarkan Tuhan berbicara, Roh Kudus, bukan lagi di dalam mimpi, tetapi Roh Kudus berbicara pada saat itu, saat saya misa di Sausatiten. Roh Kudus mengatakan di Lembata ada sebuah firman yang digenapi. Yang kecil akan menjadi yang terbesar, yang rendah akan ditinggikan, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dan saya menceritakan semua itu di dalam teman-teman, sharing dengan teman-teman, dan banyak orang yang percaya. Pada saat ini kita tidak tahu, tetapi mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu pasti akan terjadi firman itu yang digenapi. Hanya terjadi di Lembata. Mungkin dia tidak terjadi di negara yang berkembang, yang maju, tapi kenapa terjadi di Lembata?
Dan memang Tuhan sangat mencintai lembata dan melawat lembata. Begitu juga karena di saat itu saya punya baju-baju, saya pasti tulisan dengan ada tulisan-tulisan kudus, tapi pasti ada lembatanya, ada pulau lembata. Salah satu baju saya itu Wall for Jesus, di belakang itu pulau lembata, dan ada sebuah firman, ada 4 firman. Tuhan adalah cinta, dan Tuhan adalah sempurna, Tuhan adalah suci, Tuhan adalah rendah hati. Dan itu yang membuat keren lembata ini. Saya tidak tahu Tuhan mau bawa apa ke lembata, tapi masa depan lembata ini pastinya lebih baik. Dan anak 2 kembar itu yang menjadi nyata itu adalah baju itu. Baju yang saya pakai pada saat itu adalah baju yang dijahit di Malaysia. Saat itu saya mengikuti Ratu Cantik Ibu-Ibu di Malaysia, dan baju itu saya pakai, dan orang Filipina itu yang menjahitnya, yaitu bentuk ikan. Sedangkan yang satu itu saya tinggalkan di sebuah rumah, dan waktu itu saya pesan baju itu mau sablon di Surabaya. Tulisannya Wall for Jesus di depan, sedangkan di belakangnya pulau lembata, dan ada bacaan kitab suci itu. Kalau orang yang biasa di lembata pasti mereka tahu. Lalu saya pulang dan saya tidak menyadari kalau semua itu jadi kenyataan. Setelah beberapa minggu baru saya mengingat kembali mimpi saya. Sebelum kejadian itu kira-kira 1 bulan atau 2 bulan saya mimpi itu. Dan saya sempat katakan kepada teman-teman, pasti saya ini akan meninggal. Karena saya bermimpi saya memakai baju yang cantik, rambut pokoknya saya punya badan itu sangat cantik, dan saya mengikuti misa itu. Padahal itu menjadi nyata. Dan baju itu selama saya ada di lembata saya tidak pernah pakai. Baru pertama kali saya pakai pada saat misa itu. Duta Vatikan, dan memang keren, baik, cantik. Dia gaun yang saya biasa pakai misa di mana-mana, warna ungu. Dan saya bersyukur sekali, dan saya tinggal di lembata ini. Saya sangat bangga karena Tuhan melawat lembata, bukan melawat lembata lebih dari yang lain. Tuhan mencintai lembata. Saat saya datang di lembata juga pas pesta penampakan Tuhan atau 3 Raja, saya genap 18 tahun di lembata. Dan yang anehnya, anak saya lahir pesta penampakan Tuhan, sedangkan saya datang di lembata, injak lembata pertama kali pesta penampakan Tuhan. Dan saat anak saya lahir itu, saya bermimpi Tuhan mengatakan kepada saya bertemu Tuhan Yesus. Dia bilang, engkau akan mengetahui masa depan dunia. Dan sekarang saya renungkan, masa depan dunia itu adalah firman yang digenapi di lembata. Yang kecil akan menjadi yang terbesar, yang rendah akan ditinggikan, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Mari kita sama-sama doakan lembata, Indonesia, seluruh dunia, supaya aman, damai, yang penuh hanya cinta kasih, tidak ada perkelahian, tidak ada kekacauan, tidak ada peperangan, karena Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan tidak pernah memilih siapa-siapa, dan itulah yang paling keren di dalam hidup saya. Masih banyak mimpi-mimpi saya yang menjadi nyata, tapi nanti saya akan ceritakan satu demi satu. Dan itulah kebaikan Tuhan. Mungkin Tuhan memakai saya, dan saya juga tidak tahu masa depan saya seperti apa, kehidupan saya nanti seperti apa, juga saya belum tahu. Namun sekarang saya mengikuti beberapa kelompok doa, dan saya bisa mendoakan orang, saya bisa pergi mengunjungi orang-orang yang punya beban, yang punya penyakit, dan mereka suka cita dan sangat bahagia. Saat saya mengunjungi orang-orang, saya hanya menceritakan kesaksian saya. Saya tidak pernah menceritakan khotbah atau saya begini, tetapi saya menceritakan kesaksian yang nyata, apa yang saya alami di dalam hidup, apalagi mimpi-mimpi saya yang menjadi kenyataan. Itulah yang menjadi kebanggaan saya. Tuhan Yesus itu memang baik. Saya bersyukur Tuhan memanggil saya menjadi Katolik, dan Katolik itu memang keren. Katolik itu sangat keren. Makanya mungkin semua sekarang di dunia itu banyak yang rame-rame itu baptis menjadi Katolik, dan memang itu adalah pilihan yang baik.
Terima kasih semua karena sudah menonton, sudah mendengar. Suatu saat saya akan menceritakan lagi mimpi saya menjadi kenyataan. Terlalu banyak. Dan ini yang paling keren itu adalah mimpi saya saat itu. Saat yang saya baru masuk Katolik dan terjadi. Di tempatnya itu Sausa Titen, Lawaleba. Disitulah Tuhan melawat Lembata. Duta Vatikan yang datang sendiri misa di Lembata dengan puluhan ribu orang, ratusan orang. Dan di waktu itu saya duduk dikelilingi oleh biarawati. Setelah saya bangun melihat ke atas dan saya mengatakan begini, karena saya malu, saya juga orang manusia, jadi saya bilang begini, saya mau pergi bagaimana? Saya hanya katakan percaya diri dan percaya kepada Allah. Dan semua biarawati itu tertawakan saya. Dan saya duduk di situ sampai selesai misa. Dan Roh Kudus juga berkata kepada saya, di Lembata ada sebuah firman yang digenapi. Memang benar-benar keren. Keren sekali.